Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan melihat PLC CP1E, Omron di sini, Omron CP1E. Kita lihat dari sisi wiring, ya. Kita tidak fokus di pemrograman. Oke. Nah, di belakang saya sudah saya sediakan beberapa catatan yang nanti akan membantu kita untuk belajar bersama tentang wiring atau pengkabelan dari PLC Omron CP1E. Masalah pengkabelan, ya, pengkabelan di sini ada hal yang penting. Pertama adalah kode terakhir, ya, kode terakhir. Ya, baik yang nanti tipe E, N, dan NA, ini kode terakhirnya kita lihat kalau D, itu berarti nanti power supply-nya di sini adalah DC. Ya, tetapi kalau A, power supply-nya adalah AC. Jadi kalau di sini D, tipenya D, maka di sini pasti ada plus sama minus, yang di sini akan kita hubungkan ke DC. Ya, di sini akan kita hubungkan ke DC. Nah, di sini jika di belakangnya di sini adalah D. Ya. Nah, tetapi kalau di belakangnya A, maka ini harus dihubungkan ke AC, ya. Nah, itu harus diperhatikan. Berarti nanti kalau di sini adalah A, ya, di sini adalah A. Ya, ini A. Maka di sini harus kita hubungkan ke yang AC, ya, yang AC. Nah, biasanya kodenya di sini adalah L dan N, gitu ya. Maka di sini L ini kita hubungkan ke sini, ya. Sedangkan N-nya kita hubungkan ke netralnya AC, gitu ya. Ini kalau A. Oke, jadi nanti harus Anda perhatikan di sini. Jangan sampai nanti kalau D Anda kasih AC, maka di sini PLC-nya langsung power supply-nya langsung meledak, gitu ya. Karena DC Anda hubungkan ke AC. Maka harus diperhatikan. Itu yang pertama yang penting. Terus kemudian kalau terkait dengan input, ya, di sini input itu hanya memiliki satu common. Nah, kalau di sini ada keterangan, ini kan keterangannya adalah D, berarti inputnya ini harus DC, ya, tidak boleh dihubungkan ke AC. Ini harus DC, karena di sini D ini adalah DC input. Nah, common di sini itu bisa dihubungkan ke minus, ya. Kalau misalnya ini dihubungkan ke minus, kalau kita memiliki tombol, maka tombolnya harus dihubungkan ke plus. Ya. Kalau ini minus, bisa. Nah, kalau kita memiliki sensor, maka sensornya harus yang PNP. Kalau commonnya minus, sensor di sini, misalnya sensor 3 kabel, ini harus yang PNP. Ya, PNP di sini ini butuh power positif, ya, sama negatif. Oke, terus outputnya di sini adalah, ya, dihubungkan ke input kita. Nah, di sini kalau common input harus yang PNP. Nah, oke, nah maka di sini berarti CP1E di sini ini baik yang tipe E, tipe N, atau tipe NA, kalau kita hubungkan ke input yang digital input di sini, ya, sambungannya sama. Ya. Nah, kalau di sini yang NPN, ya, kalau di sini NPN, misalnya di sini adalah NPN, ya, maka di sini commonnya tidak dihubungkan ke minus, tetapi dihubungkannya ke plus, ya.
Sehingga di sini tombolnya juga harus kita hubungkan ke minus ini. Ya, itu kalau yang NPN. Oke, jadi DC, tetapi yang harus Anda perhatikan nanti adalah sensor. Kalau tombol nanti kamennya bisa dibolak-balik. Tapi kalau sensor ini Anda harus perhatikan sensornya NPN atau yang PNP. Oke, ini untuk yang input. Nah, sekarang berarti di sini ini adalah D yang ada di sini. Ya, tadi di sini bisa E, bisa N, bisa NA, gitu ya. Terus di sini bisa mulai dari 10, 14 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang yang penting adalah kalau kita ingin menghubungkan output itu adalah di huruf yang ada di sini. Ini bisa R. Ya. Kalau di sini R itu artinya outputnya adalah relay. Ya. Output relay di sini, maka kita bisa menghubungkan output DC maupun AC. Ya, misalnya kalau kita ingin menghidupkan lampu, ya kamennya bisa saya bolak-balik. Jadi kalau relay itu kamennya bisa dibolak-balik, bisa DC dan AC. Misalnya saya ingin menghidupkan lampu, ini kamennya saya kasih positif. Maka kalau di sini saya menghidupkan lampu, maka ini saya kasih negatif. Ya. Yang harus diperhatikan relay di sini arus maksimalnya adalah 2 ampere. Ya, berarti nanti daya yang dari output itu berapa? Ya, nanti kalau lebih dari 2 ampere maka tidak bisa langsung kita hubungkan ke PLC. Ya. Kalau kita lebih dari 2 ampere arusnya, maka harus kita hubungkan ke driver dulu, misalnya ke relay, baru nanti relay yang akan mendrive output kita. Nah, kemudian ini bisa dihubungkan ke AC juga. Ya, misalnya ini untuk lampunya lampu AC. Ya, bisa. Kalau tipe R, ya bisa DC, bisa AC. Kamennya bisa dibolak-balik. Jadi kalau misalnya ini saya hubungkannya ke yang minus, maka ini saya hubungkannya ke plus. Ya, bisa dibolak-balik. Ya, itu keuntungan yang relay. Ya, hanya saja nanti yang relay output ini tidak bisa digunakan untuk fungsi khusus, misalnya mengeluarkan pulsa output untuk pengendalian motor stepper maupun motor servo. Oke. Nah, berikutnya kalau kita ini tidak tipe R, tapi tipenya yang T, ya, yang T. Yang T itu berarti transistor yang sinking, ya. Maka di sini harus kita perhatikan, ya, harus kita perhatikan di sini. Oke, ini saya gambarkan dulu. Nah, kalau yang tipenya T, maka tidak bisa dihubungkan dengan listrik AC. Ini tidak bisa. Ya, kalau tipenya T dan nanti T1 tidak bisa. Nah, sekarang untuk yang T, itu transistor sinking. Kamennya harus negatif DC, ya. Harus. Jadi kamennya di sini harus dihubungkan ke DC. Jadi kalau nanti dihubungkannya ke lampu, outputnya lampu, maka di sini AC. Itu harus, tidak bisa dibalik. Kayak relay tadi bisa dibalik, ya. Tapi kalau yang transistor yang sinking tidak bisa dibalik. Terus kemudian arus maksimalnya di sini hanya 0,3 ampere. Jadi harus diperhatikan, ya. Jangan sampai nanti ngedrive output yang arusnya lebih dari 0,3 ampere sehingga transistornya di sini akan putus. Kalau di sini T, kalau di sini itu adalah T1, ya, T1.
Maka ini adalah yang sourcing. Nah, di sini common outputnya itu harus dihubungkan ke commonnya harus positif, ya. Sedangkan outputnya misalnya digunakan untuk menghidupkan lampu, ya, ini harus dihubungkan negatif. Ini kalau T1. Oke. Nah, dengan begitu nanti teman-teman kalau Anda melakukan pemrograman, sudah menguasai program, nah teman-teman juga sudah bisa memilih dan melakukan proses wiring dengan benar, maka sistemnya tentunya akan bisa berfungsi dengan lebih baik. Jadi begitu. Masih ada juga nanti pengkabelan. Kalau kita ingin mengendalikan motor stepper atau motor servo, maka kita harus tahu port mana yang mengeluarkan pulsa. Itu yang harus diperhatikan juga. Anda bisa melihat dari video saya yang lain. Saya kira itu yang hari ini bisa saya share, ya, bahwa kalau Anda ingin menguasai tentang PLC, maka Anda harus menguasai tentang pemilihannya, tentunya harus tahu spesifikasinya. Terus kemudian Anda harus tahu pengkabelannya dari berbagai jenis PLC, khususnya Omron CP1E. Tadi bagaimana powernya, bagaimana inputnya, bagaimana outputnya, ya. Inputnya untuk sensor atau tombol, commonnya harus dihubungkan seperti apa tadi sudah saya sampaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.